tapi sebelumnya kan AMFC. Saya kan junior Anda. Lo AMFC juga? Oh, lo produknya Coach Justin juga. Cuy. Waduh. Apa sih yang lo bisikin ke Atta sampai dia mau untuk membeli klub futsal? Lo bilang apa? Futsal Indonesia akan jauh lebih bagus kalau ada lo di dalamnya. Ya udah ya, ibaratnya pendekar tuh Don. Gua itu yang brojolin. Yang nyari duitnya sih Atta. Ibaratnya seperti itu kasarnya. Bisik Futsal Indonesia. Halo futsal lovers, kembali lagi bareng gue Doni Zola di Bisik. Bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Aduh, futsal makin rame. Tapi bisa nggak ya futsal ngidupin orang-orang futsal di dalamnya? Itu yang selalu jadi pertanyaan setiap orang tua yang mau nyekolahin futsal anaknya. Ya, di depan gua udah ada seseorang yang hidup dari futsal dan juga pesugihan futsal gue bilangnya. Bayu Simera, Bayu Aditya, Bay. Gue bilang lo pesugihan futsal soalnya. Geblek. Studionya nih gokil sekarang. Wow. Apa kabar? Baik ya, dong. Warnanya merah, sengaja gue ganti pas lo datang. Enggak, emang ini mulu. Gue lihat sih beberapa kali, tapi gokil loh. Kemajuan Doni Zola terbaik loh. Tapi aman ya ini ya? Hah? Aman ya? Oh aman, Okay. aman. Mau ngomong nyat santai. Gue dari kemarin soalnya teman-teman pelatih. Jadi gue juga harus memanusiakan mereka. Sekarang kan lu nggak kadang-kadang monyet juga. Gue kenal lu udah dari tahun 2007 ya. TBP. 2006. 2006. Habis lulus kuliah. Anjir 16 tahun. Kita teman lama. Saling sayang, saling benci juga kalau misalnya saling enek juga apa yang dilakukan. Lo sering banget ya live TikTok ya? Sering ya live TikTok. Lo kayak ini ya DJ Penyok ya itu ya. DJ Penyok tau kan? DJ Penyok. Cesar. Oh, DJ Penyok. Enggak. Gue pas lagi kalau live TikTok itu pas lagi main bola bareng atau gue pas lagi ngasih tips and tricks sambil jualan. Oke, bola bareng ya. Bola bareng tuh salah satu gurita bisnis seorang Bayu Simera. Nama lengkapnya Bayu Aditya. Dan gue datangkan khusus untuk ngebahas soal bisnis futsal atau sepak bola ya yang bisa dijadiin duit ya. Ini orang nih cuan mulu tiap hari, tiada hari tanpa cuan pokoknya. Jadi lu memulai karir futsal lu di 2011 Sriwijaya United. Ya, IM Sriwijaya saat itu. Iya, tapi sebelumnya kan AMFC. Saya kan junior Anda. Lo AMFC juga? Oh, lo produknya Coach Justin juga. Cuy. Waduh. Aduh, bagus Kan banget. saya sering diomelin juga sama kamu. Oh, gue ya? Iya, tapi kamu sering diomelin sama Doi. Oh iya, siapa yang gak diomelin sama dia? Dia kalau ngaca juga suka ngomel. Kalau lagi ngomel juga suka ngomel. Iya bener ya. Coach, datang Coach. Ke sini Coach. Iya, Coach. Iya iyalah. Ntar kasih ongkos. Jadi lu AMFC di Gorvoli kan. Gorvoli baru ketemu sama Doni sama Ade lo Iqbal. Sama Iqbal. Aduh. Iqbal juga sama AMFC juga dulu. Dan langsung kita waktu itu langsung ada di SD Bakti Pembangunan. SD Bakti Pembangunan tuh sering tarkam lah. Ya tarkam kuliah bareng. Ya. Waktu itu ada turnamen kan, salah satu motor jeng-jeng lah di Gorvoli waktu itu. Gorvoli. Kita pakai nama One by One. Satu tim sama Ateng dan kawan-kawan. Nah dari situ ketemu yang sekarang istri gua. Iya, gue yang ya, akhirnya jadi dia ini lumayan berjasa juga untuk hidup gua nih, walaupun gua sering enak sama dia nih. Jadi kalau nggak ada dia mungkin nggak ada istri gua mungkin ya. Iya, ya mungkin lo sekarang udah punya istri 4 ya. Enggak juga. 6 kali 4 doang. Balik lagi ke soal karir lo nih, as a player dulu. Lo TBP tapi lo tiba-tiba mental ke Sriwijaya. Sriwijaya berarti lo di Palembang waktu itu. Palembang. Sekalian Pon Sumsel nggak sih waktu itu? Enggak. Lo enggak ya? Sriwijaya dulu. Sriwijaya dulu. Tapi setelah ada beberapa isu di Sriwijaya yang gaji gua nggak itu gua nggak mau ke Pon Sumsel. Oh, kan gajinya ketahan. Iya. Cuman sebulan sih. Oh, sebulan tapi 5. Iya. Sorry. Itu ada gue ikhlasin dulu, gue ikhlasin. Ya, akhirnya jadi rezeki lo sekarang kan. Iya, bismillah. Ya biasanya gitu ada rezeki yang emang lo diambil sama orang lain, lo dikasih lagi. Ya. Oh, gitu. Jadi gua ada konten ini juga Islaminya, religiusnya ada. Ya, ada selipan-selipan religiusnya. Boleh. Dari Sriwijaya. 2011 lo Sriwijaya, 2012 lo ke PLN. Pertamina.
Oh, itu 2015 bukan? Bukan. Oh, 2015 Pertamina udah ada ya? 2000 Ya udah ada sih ya. 2013 tepatnya sih kalau nggak Oke. salah 2013. 2013 lo Pertamina. 2012 itu kan sempat gitu futsal Indonesia kan kayaknya. Iya. Gitu. Antara dua lah ya gitu ya. Ke 2013 lo Pertamina. Pertamina. Itu Liga Pro juga. Liga Pro doang. Masa poli, mentang-mentang Pertamina pernah poli. Ya siapa tahu lo jadi petugas SPBU kan kita Iya, nggak bener, tahu, bener. ya kan? Tapi lucu juga waktu itu di Pertamina kita naik bisnya bis ini Pro Liga. Oh, masih ada bau-bau pemain voli dong. Ada. Wangi dong. Ya. Nah, itu Pertamina tuh waktu waktu di Sriwijaya dulu. Lu pelatih siapa tuh waktu itu? Abu Bakar. Oke, Sama gua sama aduh kelihatan banget. Abu Bakar tuh kelihatan tua banget kali ya. Gua sama Denny Handoyo, Agus Salam, Iya, Karismawan. tahu. Terus apa lagi Arab ya? sempat masuk ya? Arab masuk. Arab masuk. Arab tuh jadi pemain muda potensial saat itu. potensial. Reja Yamani yang paling muda. Oh, Riza Yamani emang asli Palembang. Asli Palembang wong gitu. Gua Lu juga juga sebenarnya Palembang ya? Palembang, numpang lahir doang Numpang tapi. lahir doang. Numpang lahir Tapi doang. lu kan emang dekat kuburan ya rumahnya dulu ya. Iya, kan Iya. lu pernah. Iya, pernah. Sekolah juga di situ dekat kuburan tuh. SMA 79. 70. Baik, 79. 70 kalau orang udah jauh 9. Oh, jauh 9 baru. Mm-mm. Lalu lu di Pertamina pelatihnya siapa waktu itu? Pertamina masih Abu Bakar. Oh, lu Abu ini Bakar ya? lagi. Itu pelatih sekaligus agen kali. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi Tapi enggak ada kali. potongan kan? Nggak ada. Soalnya ada pelatih-pelatih yang suka motong juga. Tapi ada juga yang dipotong sih waktu itu. Kan waktu itu kan jadi itu panjang lagi deh, flashback lagi. ke Enggak apa-apa, belakang. enggak apa-apa. Jadi kan waktu itu gua kapten ya. Di situ tuh di Pertamina tuh kapten. Jadi ada 1-2 isu yang mengharuskan gua melakukan sesuatu tapi gak gua lakukan karena gua menjaga integritas gua pada saat itu, akhirnya gua diganti jadi kapten, gak masalah buat gua. Oh, disuruh ngalah. Iya, disuruh ngalah. Ada sesuatu yang tidak seharusnya gua lakukan. Oh. Karena gue sebagai kapten, karena mungkin kapten duluan yang harus melakukan itu, baru teman-teman yang lain bisa nurut, tapi gue nggak mau. Oh. Adalah itulah. Terkait duit kayaknya. Oke, jangan dibuka deh ya, jangan dibuka ya daripada nanti dicek sama Pertamina, soalnya yang megang Ahok sekarang kan. Jadi ntar dicek lagi sama Wah, kalau Ahok. itu kayaknya waktu itu pribadi Pak siapa ya gitu ya, pribadi Pak siapa gitu yang gitu. cinta futsal juga kali ya. Sudah mengerucut saudara-saudara. Uhuy. Gue yang deg-degan. Ya kita biarinlah konflik-konflik masa lalu. Gue bukan Biarin gak itu. mau ngangkat, tapi karena emang kita tahu banyak banget hal-hal yang nggak bagus di masa lalu yang bisa kita perbaiki di masa yang sekarang ini. Untuk futsal Indonesia yang ya, lebih baik. betul tuh, bisik. Oh, bisik. Bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Bisik. Nah, bye. Setelah Pertamina, lu ke Jaya Kencana oh sempet jadi sama BW. sama BW. Betul Jaya kan? Kencana. Itu tahun 2015 ya? 2014, Liga enggak 2015 itu enggak ada liga. 2015 yang gue megang Persija. Iya benar, Ya. 2015 Terus itu. sempat puncak klasmen Puncak klasmen di itu. putaran pertama. Iya. Habis itu Udah, nyungsep. tepar, jungsep gitu Nyungsep. dan akhirnya juga Jaya Kencana sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Secara di Liga Pro, Di tapi Liga Pro. keluarganya masih banyak, masih ada. banyak. Kemarin kan bikin lapangan. Itu dia yang gue bilang. Oh dari iya. lo. Ketemu akhirnya sama ayah gua. Nggak Iya, sengaja. Alhamdulillah. Sehat ya. deh, sehat. Udah punya lapangan mini soccer sekarang. Sama bola ya, keren Lapangan banget. bola. Iya. Nah, selanjutnya sampai lu ke klub. PLN. Lu sama PLN. PLN. Saat pelatihnya? Bang V. Oh 2016 yang semuanya rambutnya warna. Nah. Gila. Hamin 2 minggu Dicoret gua cabut dari PLN karena ke Bintang Timur. karena lu nggak bayar listrik. Mungkin Ah, telat. Kenapa lu? Ada insiden. Enggak, ya banyak yang menyimpulkan sih, tapi ya mungkin nggak cocok aja dari segi permainan gua kali buat ke Bang V-nya. Tapi gaji aman. Gaji aman dong. Waduh, Waduh, 2 digit. Duanya maksudnya apa? 2 digit apa 2 juta? 2 juta. Alhamdulillah lah. Ada loh yang digaji 2 juta. Ada. Masih di musim ini masih ada. Ada, tahu gua. Ya kalau yang mau speak up silakan. Gue kasih tempat, gue kasih panggung. 2 juta juga pakai kontraknya dikasih nggak tuh? Nggak tahu. Aduh, masih banyak klub-klub yang seperti itu. Mudah-mudahan tahun depan udah nggak ada lagi klub-klub yang seperti itu, udah punah. Nah, Bay, di Bintang Timur Surabaya, lu 2016 saat itu belum yang kayak sekarang ya Bintang Timur Surabaya ya. Artinya masih banyak produk lokal yang diangkat dari Jawa Timur. Tapi lu saat itu sama Panji ya? Enggak, gua Oh, dulu belum, sendiri. lo duluan ya. Lo duluan. Sendiri. Lo udah duluan ke sana dan saat itu lo bukan orang Jawa Timur saat itu. Iya. Nah, itu pengalaman lo untuk pergi ke BTS yang kemudian menjadi salah satu raksasa futsal Indonesia gimana tuh?
Yang pasti itu gua pertamanya agak surprise ya. Surprise juga beberapa ada ya gua bingung sih pada saat itu gua kesana tuh, ini pelatih gue yang mana ya? Pelatih gue yang mana ya? Oh, Kurang yang lebih nabrak kayak gitu kaca ya, yang nabrak kaca. Pelatih gue yang mana sebenarnya? Oh, akhirnya yang ini akhirnya dengan kelucuan teman-teman. Akhirnya di situ gue dapat menyimpulkan Don. Misalkan gue kan orangnya suka bercanda ya. Ternyata bercanda kita sesama Jakarta itu beda. Benar. Bercanda kita sama itu Benar, gitu. benar. Akhirnya harus beradaptasi lagi begini lagi. Ya nggak bisa lo bercanda sama orang lain sama kayak lo bercanda sama gue nggak bisa. Iya benar. Itu beda. Kalau kita terapin apa yang kita lakukan ke orang lain itu malah bisa jadi masalah. Iya betul. Kayak mereka kan kalau sama friend-friend kan cak-cuk misalnya gitu. Yeah. Kalau kita kayak tabu aja gitu. Tatot gitu. Iya kalau kita kan tatot Iya. gitu. Kalau dia cak-cuk gitu. Tapi kalau kita kecuin ke dia kayaknya agak tabu beda aja gitu. Karena dia pengertiannya beda. Karena dia ngerasa dia itu pelatih dan lo pemain gitu. Bukan dong, antara pemain ke pemain. Masa iya pelatih gue cacu-cacuin? Oh, lo Enggak nggak lah. cacuin? Dulu pernah. terakhir. Oke, berapa tahun lo di BTS? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun ya. Itu satu-satunya klub yang gue mau sign 2 tahun. Tapi gue mengakui kalau dari tim BTS sendiri yang alhamdulillah yang gue bisa sekarang bisa punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, dan itu dari BTS semua tuh. dari BTS. Luar biasa Mas Dimas emang. Karena waktu itu alhamdulillah gaji gue 3 Don. Wih, 3 digit. Bukan, 3 3 sumber. 3 sumber. 3 sumber. 3 sumber dari sebagai pelatih, kantor, sama Bukan sebagai pemain, sebagai pemain. kantor, sama ngejilat. owner langsung. Iya, Oh, kadang-kadang ngejilat. Tai. Enggak, bukan. Ada 3 sumber itulah. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Lihat, makanya lu betah 2 tahun di sana. Kenapa lu cabut? Nah, ini lumayan panjang nih Don. Jadi 2 tahun itu gue ngerasa hidup gue tuh stuck di situ aja Don. Lu udah nikah belum situ saat itu? Udah. Udah kan? Udah. punya anak. Udah. Anak lo namanya Enfield ya? Enfield. Yang nomor 1. Nomor 2 Melody. Jadi 2 tahun itu gue stuck di situ aja. Dalam arti kata gue pagi, sore, malam tuh ketemunya ya pemain, lapangan, pelatih, mes, gitu-gitu terus Don. Ya. Gitu-gitu terus. Jadi gue berpikir wah keluarga gue jauh. Padahal diminta untuk nggak apa-apa datangin keluarganya, nggak apa-apa kesini. Nah terus di mana di satu sisi tuh gue ngerasain itu udah mau akhir-akhir musim tuh. Gue lagi latihan plank lo kan tahu lo sering inilah latihan plank tuh sampai gemeteran, keringetan tuh kan latihan sama coach pada saat itu kan lumayan capek banget kan. Ya, Lo pasti. tahu kalau intensitas liga kayak gimana, keringet sampai ke sempak Iya, sampai ke kos kaki betul, gitu kan. Betul. Asem-asemnya. Pada saat latihan plank itu nangis Don, nggak ada sebab, nangis tiba-tiba. Anjir, ngapa gue nangis ya? Habis cek ATM. Bukan. Oh bukan. Kirain habis cek ATM nangis. Banyak terjadi di kota-kota besar. ATM aman. Juga aman. ATM aman. Oke, Alhamdulillah. Lo kenapa nangis saat itu? Gue berpikir ini gue kerja buat siapa anjir 2 tahun ini gitu loh. Kalau agak filosofis ya. Agak filosofis gue. Terus gue kerja buat siapa ya? Ngapain ya gue kerja jauh-jauh? Gue bisa nih nyari yang lebih di tempat gue tinggal, maksudnya tempat gue tinggal. Oh iya, artinya di Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, terus pas saat itu ya udah gue putusin kayaknya gue ini tahun terakhir dah di sini. Tahun terakhir deh. Tahun untuk di situ ya, untuk di situ. Itu 2017. 2018. Beberapa ya kemarin gue terakhir ke situ kan. Kemarin gue ada tour bola bareng tuh ke situ, mampir gue ke lapangan. Masih ada piala gue, masih ada. Iya. Bangga juga gue. Gue lihat dia ada lemari yang khusus piala-piala yang pernah diraih dari zaman Baskara. Iya, namanya Baskara itu ada piala gue pribadi best player di situ gitu kan waktu piala emas ya. Piala emas. Lo best player ya waktu itu. Boleh sombong enggak sih? Boleh. Ini emang tempatnya ria, tempatnya sombong. Tempat belagu di sini. Nah, tapi kan gue sombong juga ngebuktiin kan. Yoi dong. Emang ada yang sombong enggak ngebuktiin? Ada juga. Ada. mungkin ada juga sih. Nah, terus ya udah gue putusin untuk kayaknya udah gue terakhir nih. Padahal tuh kalau untuk masalah gaji Don, kan gaji utuh Don di sana. Makanan ada, gua nggak ngerokok juga pada situ, nggak minum, nggak cuma mijet lah ya. Jarang Don. Jarang. Udah ada yang mijetin soalnya. Iya kan maksudnya measure. Oh, measure. Gitu. Gaji tuh utuh, makanya bisa nabung lah untuk beli rumah gitu. Alhamdulillah dari situ tuh satu-satunya tim. Ya sekarang tuh hubungannya baik banget sama Mas Dimasnya baik banget. Iya, Mas Dimas mah baik lah. Baik banget ke orangnya. Baik banget. Abis dari BTS lo ke
Halus. Oh, sama gua. Sama lu. Halus lu tahun 2000 berapa sih? 17 18 19 ya? 2019 ya? 2019. 2019 lu halus. Abis Terus itu lu ke Jekato. Jekato. Lu kenapa selesai itu dari Jekato? Padahal kan tahun musim ini ya. Musim ini kan berarti kan? Iya. Seharusnya kan lu ada klub yang minat pasti sama lu. Nah, selama di Jekato tuh gue ngerasa beberapa gurita bisnis gue nyungsep, Don. Gurita bisnis lu tuh mulai dari lu di mana tuh? Halus. Oh, lu Di halus tuh udah mulai tuh gua. Udah mulai. Apa aja tuh pada saat di halus dulu? Bola bareng. Bola bareng. Bola bareng itu sejenis fun football. Fun futsal tepatnya. Ya, fun nggak ada fun football, nggak ada football nggak ada. Belum ada waktu itu. Mini soccer waktu itu Nggak belum ada. Benar-benar pure futsal. Fun futsal yang lo kelola. Mm-mm. Lalu masuk ke fotografi. By bola dulu. By bola tuh apa tuh? By bola tuh tempat gua online dagang sepatu. Oke. Sepatu futsal, sepatu bola, alat-alat Itu lo sport. online di Instagram. Sekarang TikTok juga. ada juga. Langsung dua platform ya. Dua kayaknya platform. ya. Makanya gue Gua sering lihat. live tuh kayak gitu. Iya, lo emang jualan kan? Ya. Jualan, lalu bisa dibilang itu ya baru yang awal-awal tuh bola Awal-awal bola itu. by bola ya. Iya, awal-awal itu. By bola sama bola bareng. Fotografer Fotografer baru-baru lah ya. lo ngeliat ada peluang kan Betul. selanjutnya kan, karena kan lo selama ini kerja sama fotografer tuh kenapa nggak gue langsung Iya, betul. gitu. Terus Lalu, juga kalau bola bareng itu kan butuh fotografer juga kan. Jadi gue punya fotografer pribadi gitu. iya. Setelah itu ada warteg, terus itu ada Wartegnya kopi. by warteg, Bukan. Itu warteg masa kini lah. nasi idola Nasi ya? idola. Nasi idola yang Nasi idola. yang mampir yang lewat-lewat Bintaro ya ada tuh nasi idola tuh, dicari aja tuh. Dicari aja. Itu konsepnya warteg Warteg konsepnya Warteg. milenial. Terus juga lo ada kopi. Ada kopi. Buset Buat ya, kopi. Kopi lo ini nyeduh sendiri enggak? Bisa nyeduh sendiri. Bisa. Sebenarnya gue beli di warung. Gue taruh di situ aja, numpang tempat. Sebenarnya. Gila ya, banyak banget ya gurita bisnis tuh. Nah, lo bilang tadi nyungsep pada saat lo sibuk dengan Liga Pro. Oke. Nah, karena gue nggak terjun langsung dong di situ pada saat itu, karena udah capek gue latihan liga. Iya dong, pasti dong. Semua nggak bisa lo lakuin dengan bersamaan. Betul. Itu kenapa gue pengen banget gue ada terjun langsung di situ. Ya kalau bisa dibilang bola bareng itu arwahnya ada di gue. Kalau bisa dibilang arwahnya ada di gue. Kalau nggak ada lo pasti orang males. Kurang lebih seperti itu. Karena gue punya salah satu jurus jitu gimana caranya bola bareng ini bisa rame. Iya. Nah ini nanti kita bahas di tempat lain lagi dah. Di tempat lain. Soalnya udah banyak yang ya lumayan ngopi-ngopi Oh, gitu. iya, Nggak pas- masalah sih, nggak masalah, sebenarnya bagus. Ide itu buat gue ya Hmm. murah, yang mahal tuh eksekusinya, Bang. Kalau buat gue tuh ide tuh orang bisa template pakai ide apapun. Tapi different people different touch. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bikin juga misalnya sama kayak bola bareng, konsepnya belum tentu akan sama dengan apa yang lo berikan servis kepada para pengikut Member, lo iya, ya, para benar. member lo itu yang menurut gua akan membedakan. Nah, kembali lagi, lu pernah dipanggil timnas gak sih? Enggak. Seleksi? Enggak. Nggak cocok ya lo sama pelatih timnas zaman dulu ya? Iya, nggak cocok. Nggak cocok secara main. Betul. Secara main ya mungkin. Karena gini, karena kan gimana juga lo tuh freestyler angkatan pertama. Enggak sih, lo kedua lah. Angkatan pertama gue kayaknya. Gue, Eric Pau, Pierre, Jimmy, terus Jimmy sama Kemas. Itu angkatan pertama freestyler Indonesia kalau kata Bang Ijol. Iya. Walaupun gue kayak manajer aja sebenarnya. Nah, lu freestyle sejak tahun? Sebenarnya pas di IMFC juga udah mulai freestyle. Iya, juga. sama Uma, sama Ricky Ricky ganteng Ricky yang ganteng. mirip-mirip gua gitu kan. Iya, makasih. Yo, Ricky, Yo. my twin. Nah, lu freestyle itu tapi kan semuanya kan nggak ngelanjutin, Bay. Lu yang masih ngelanjutin. Iya. Bahkan kalau ada acara-acara lu jadi juri freestyle. Gitu. Kemarin terakhir gua Minggu kemarin terakhir. Nah, Di acara maksudnya kan lu lumayan kan gede. masih dikenal sebagai freestyler lah. Dan lu pernah lawan Sean Garnier ya. Sean Paul. Oh, Sean Garnier tuh ini. Sean Garnier, bener. Sean Garnier, iya. Bener. Sean Garnier. Itu yang ini gak sih yang Yang buat kondor- apa? Rambut bukan? Iya. Ih, Oh, bukan itu mah. Garnier lain ya. Garnier lain itu. Nah, Sean Paul itu Sean Garnier, bro. Sean Garnier. Iya, bukan Sean Paul. Oh, bener gue ya. Bener lo. Gue udah feeling guilty. Nah, Sean Garnier ini lu kenapa lu bisa ketemu sama dia? Itu tuh waktu itu ada kejuaraan di Kuala Lumpur, Oh, Kuala Lumpur. lu mewakili Indonesia. karena lu
freestyler Indonesia. Oke, nggak mungkin lu menjuarai apa? Itu beda lagi tuh. Oke. Ada salah satu aparel setelah itu. Oke. Akhirnya ketemu di sana mewakili Indonesia, ketemu langsung man to man sama si Sean Garnier itu. Wih. Sebelumnya Sean Garnier itu ada namanya John Kun, man to man sama John Kun. John John- Kunnya nyerah. John Kun tuh anak orang Vietnam ya? Korea. Oh Korea ya. Korea, kalau nggak John salah Korea. Kun ya. John Kun itu ada videonya tuh. Setelah Iya, itu iya, John iya. Kunnya nyerah. Setelah gua kayak kawin si tuan rumah Kuala Lumpur itu, yang naik tuh si Sean Garnier. Itu seru banget. Raja terakhir. Raja terakhir itu. Itu masih botak tuh gua tuh. Iya. Dan masih kurus. Masih kurus. Masih susah lah saat itulah gitu ya. Anjir, Masih susah. Nah, Nah, itu Nah, itu lu tampil di acara tersebut itu eksibisi kah atau apa sih? turnamen freestyle. Lu sampai babak berapa lu? Langsung kalah. Iya. Langsung kalah. Apa sih yang dinilai soal freestyle? Ya pasti kreativitasnya, fisiknya. Nah, Tapi nggak ada hitungan acuan yang baku ya. Artinya kan kalau misalnya lu main bola masuk ke gawang 1 gol gitu, nggak ada ya. nggak ada. Ini berdasarkan juri ya. Juri, itu ada 3 juri. Faktor like and dislike juga bisa dong ya kan? Bisa jadi. Aduh. Nah, lu lawan Sean Garnier gimana tuh? Sean Garnier akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah karena dia juga gue bikin cedera. Oh, lu gimana sih? Kan man to man, Freestyle? bukan freestyle waktu itu. Gue man to man. panah. Oh, panah Panah. tuh ngolongin ya. Ngolongin. Nutmeg. Panah. Kalau yang freestyle-nya si Ardi yang freestyle anak Bogor. Nah, itu gue yang panah. Oh, lu Itu ada di YouTube tuh. Iya, gue pernah lihat. Luar biasa ya, setidaknya ya ada salah satu orang Indonesia yang pernah melawan legenda freestyler lah ya. Itu sekelas sama Ronaldo, Messi juga gak sih? Kalau untuk freestyler dia masih nomor 1 deh. nomor 1 ya. Dalam arti kata freestyle-nya udah kalah, banyak yang lebih jago sekarang. Iya. Ngemasnya ini di the best lah Iya, sekarang. iya. Sekarang mah keren. Keren. Anak-anak yang baru-baru aja juga banyak Iya. yang gaya-gaya aneh-aneh. Iya. Yang kan ada yang naruh di di leher nih. Nah. Lempar gitu kan. Bolanya ke atas. Sekarang ada yang lempar palanya ke atas. Kayak betul. Itu Gantian, iya. Dulu palanya dia di situ. atlet tong setan. Oke, baik. Lu sebagai freestyler, Nah. dunia sportainment sangat lu kuasai, segala macem. Gue mau tanya nih, penghasilan paling gede itu dari mana sih? Penghasilan paling gede dari sosial media. Oh, karena lu juga memaintain ya. Ini bawa asistennya udah ganti-ganti berapa kali? Kan semua terakhir meninggal semua ya? Astaga, nggak ada gila. Sekarang yang lain tuh ada yang ke Baito. Oh, kirain lo ini tumbalin. Kagak. Langsung kaget asisten. Langsung kaget, oh. Anjing, jadwalnya gue nih. Kagak. Langsung shock gitu. Gila. Lu berapa asisten lu udah jadi orang lah ya? Alhamdulillah. Ini masih orang masih. Nah, berarti dari sosial media lu Sosial banyak. media. Apa tuh, endorsement kah? Salah satu endorsement. Oke. Sosial media endorsement, terus juga Apa judi slot? nggak gua ambil gua kemarin. Bukan. Nggak gua ambil. Tawaran ada. Ada pasti. Nggak gua ambil, tawaran ada. Jangan Ya lah mungkin buat anak istri jangan menghidupi dengan itulah. mungkin beberapa ada satu momen yang mungkin bisa ngangkat gue pada saat gue tuh ngejuarain salah satu brand ternama di dunia dari Jerman. Gue diberangkatin ke Inggris. Aparel. Oke, Di Jerman ada 2 ya. Iya. Lanjut. Diberangkatin ke Inggris. Nah itu mungkin salah satu batu loncatan gue bisa sampai sekarang deh. Lo ke Inggris tuh ngapain? Itu gue jadi tamunya di Manchester. Tamunya di Manchester United. Lo kan itu kan Iya. Liverpool. 10 kan itu kan pada saat itu dia sponsorin Manchester United nih, brandnya kan. Oke, ya. 12 hari di sana. Wih. Tapi gue minta sama LO-nya, gue mau 4 hari aja deh, gue babat habis tuh videonya. Gue bikin video kan di situ kan. 6 harinya gue harus ke Liverpool. Yoi. Berapa lama dari Manchester ke Liverpool? Jauh katanya. Enggak. Jauh kok jalan. Ya bodo amat. Naik Grab berapa di sana? Naik Grab enggak, waktu itu naik kereta. Naik kereta. Kereta. Kayak Jakarta Bandung gak sih? Enggak. Lebih dekat. Lebih dekat. Jakarta Lebih Cikarang dekat. ya. Nah, tapi yang kocaknya lagi, dan pada saat itu selesai pertandingan match yang di Manchester, Uh-huh. gue udah mau langsung ke Liverpool tuh udah pakai bawa koper Don. Wah, itu chaos juga tuh di kereta. Iya. Itu pada saat itu di dalam kereta tuh orang fans dari Manchester itu udah nyanyi semua. Oh, lu ada identitas Liverpool lu enggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Ada. Apa? Gue pakai dalam jaket tuh jersey Liverpool. tapi kan di dalam. Di dalam, gua tutupin. Lu tutupin kan. Gue tutupin pada saat itu. buka, Jarang. Persiko Kudus. Bisa Jarang. habis Enggak gue lu di buka. situ. Nggak. Tapi senangnya tuh fairnya tuh
kalau di sana tuh kalau orang luar yang rivalnya datang tuh nggak terlalu wah ini enggak, karena mungkin dia punya pikiran wah ini nggak tahu kali nih kalau ini musuhan gitu. Tapi kalau orang sana pakai baju yang itu, wah itu bisa langsung gimana chaos lah. Rivalitasnya. Karena lo kan mukanya Asian look ya. Ya kan? Ya maksudnya kan lo pasti orang Asia, nggak mungkin mereka gitu. Langsung mikir lo orang apa gitu, orang Inggris atau orang Scotland gitu kan. Nah, berarti lu udah dari freestyle, dari endorsement atau dari sosial media lu udah pernah menginjakan kaki ke tanah Inggris gitu kan. Dan lu pernah ke Anfield. Tempat ibaratnya umroh lo lah di sana ya. Gitu. Tapi kalau bisa disuruh pilih pada saat itu gue disuruh umroh atau ke Anfield, gue sebenarnya minta pilih umroh sih. Tapi kan nggak bisa, tiketnya kan ke sono. Tiketnya ke sono gitu. Habis itu dari freestyle, dari futsal itu ke Jepang. Dari futsal ke BTS. Jepang ke BTS. Karena BTS beberapa tahun lalu tuh selalu TC di luar ya. Mengawali TC di luar negeri. Itu pengalaman yang gak bisa dilupain sih kayak Jepang gitu. Berapa lama lo? Jepang sama 12 hari juga. Dari freestyle, dari endorsement paling banyak. Kalau dari bisnis lo cukup nggak untuk menghidupi keluarga lo? Di bola bareng insya Allah. Wow, ngadain fun football gitu bisa hidup? Insya Allah bisa kayak hidup. Sugeng lo ya? Kayak Sugeng. Dan saya punya 15 cabang di Indonesia. Wih, respect. 15 cabang Indonesia tuh paling jauh di mana? Paling jauh di Riau. Oh, di Riau. Paling jauh di Riau. Jadi autopilot. Bagaimana tuh skemanya tuh? Mau Wilson. cerita nggak? Ntar aja deh. Oke, gue ceritain ya. Ya pokoknya skemanya franchise lah. Lo belum pernah denger kan namanya franchise main bareng? Iya, fun football di franchise, fun futsal di franchisein. Cuma lo doang ya. Lo dapat penghasilan dari mereka lagi main, walaupun lo nggak ada di sana, lo masih dapat penghasilan ya. Itu kan gue bilang pesugihan futsal. Nggak jauh beda sama babi ngepet kan? Kan yang kerja babi. Ya kan, yang kerja babi, lu cuma di rumah jagain lilin ya kan, bener kan, lu cuma jagain sosial media, bener kan? Betul sih. Bener kan gue bilang. Kan gue maintain semuanya, gue maintain, support sistemnya kita harus bagus, bener. Super tim kita harus bagus. Ya itu kan membuat mereka yang menghandle itu kan percaya sama lu. Itu yang ya lo ini bisnis trust bay. Kalau lu nggak dipercaya lagi lu selesai. Betul. Ya baik lagi lu. Ya kan? Nguli. Baik lagi nguli gua. Baik lagi gue dulu, lo percaya gak sih dulu gue kecil gue tuh gimana? Ya gimana? Ya lo pernah dengar gak sih Kenapa? Kecil gue tuh susah banget Don. Susah banget. Gue tuh kecil dulu tuh waktu umur 10 tahun jualan koran buat alas sholat Jumat, bersihin kuburan ziarah orang-orang. Sama gue juga. Oh iya karena waktu itu juga dekat kuburan. Dekat kuburan kan. Kuburan Menteng Pulo. Iya, lu karet Diva. Iya, karet Diva. Sama anak kuburan biasa aja kali. Iya benar. Oke, ribut sama pernah jual koran tapi koran bekas. Koran bekas. Gua pernah jual koran yang emang harian. Nah, ini yang unik nih. Gua jualan koran buat sholat Jumat. Dari situ gua udah dari hari Kamis. Enggak, dari Kamis anjir. Ya kali. Tungguin Jumat. Nah, kemarin gua sempet ini sama yang dilakuin anak ini. Jadi, gua tuh beda Don dengan anak yang jualan koran pada saat itu tuh. Mereka jualannya tuh di depan gerbang. Gua di belakang sendiri. Karena gue tahu yang di belakang ini pasti dia yang datangnya telat, dia sholatnya di luar. Dan dia membutuhkan ini koran. Dari umur segitu lu udah tahu bagaimana positioning yang bagus untuk berbisnis ya. Kalau dia jualan di depan, orang ngapain? Dia pasti bawa sejadah di dalam. Iya, bawa sejadah juga biasanya yang itu. Iya, gue jualan itu di situ yang orang-orang telat, dapat kebagian itu sholatnya di luar. Iya, tahu gue. Waktu itu emang rame banget, itu daerah Sarjo Manggarai. Tebet ya. Iya, Manggarai Tebet situ. Dari situ tuh, begini. Karena dulu gue sama bokap gue pernah ini Don. Oh, bokap lu telat. Hah? Sholat Jumatnya telat. Oh enggak. Gue juga. Enggak. Jadi gue tuh dari kecil tuh udah kayak ditanamin harus cari duit sendiri. Terus gua ngajak teman gua anak komplek buat bersihin kuburan. Iya. Nah, bersihin kuburan. Pulang-pulang maghrib emaknya udah di rumah gua. Ngomel-ngomelin gua sama marahin dia. Iya. Padahal niat gua baik sih. Benar, tapi betul. Ya mungkin yang ibunya itu mungkin malu anaknya diajak. Kalau ya gue juga dimarahin sih sebenarnya. Tapi ya gue bilang ya saya punya uang sendiri gitu loh. Pengen punya duit sendiri. Waduh. Yang pasti sih gini, Bay. Gua keluarga gua, bokap nyokap gua cukup oke lah. Artinya dua-duanya kerja. Nggak ada masalah soal uang jajan. Don, nih. Bapak gue itu kakek gue itu
Bapak apa kakek? Orang kaya. Oh, kakek 7 orang turunan. Mungkin bapak gue ke-8. Enggak, sebenarnya bukan gue yakin gak ke-8, tapi bapak lu ditanjakan. Kan turunannya. Iya, jadi kayak salah bapak lo juga, Iya, ya kan? Mungkin, Salah bapak lo. Nah, kalau gue nih bokap nyokap gue kerja, terus gue jual koran, ketahuan ditabokin. Gue juga joki 3-in-1. Iya, gue juga joki. Terus apa? Ojek payung itu. Iya. Wah, Itu indah sih. waktu itu Mandi gue hujan tapi dikasih duit. iya bener. Waktu itu gue lewat Don di Menteng Pulo ya, mau ada reuni kan. Jadi pada saat itu memang ada yang ziarah dan ada anak kecil lagi bersihin itu. Iya. Gue kayak ngelihat ya Flashback ya, anjir flashback kayak ya, gue merinding flashback gue. ya. Kayak gue ngeliat diri gue lagi di situ Don. Iya. Itu kuburannya sama. Gue apalin tuh waktu itu. Wah, di sini waktu itu Anjir. pas gue pernah ngelapin batu nisannya kan. Kayak gue ngeliat orang itu. Anjir kayak gue ya dulu. Gue Iya, sempet iya, berhenti iya. dulu gue. Gue tuh kalau lewat kuburan tuh gue selalu bilang nih ya buat teman-teman pecinta futsal, kalau misalnya nyari nama anak, lu nggak perlu ke Gramedia nyari buku nama anak. Lu ke kuburan aja banyak lu nama lu. Iya. Nama anak ya Bin apa? Bayu Aditya bin apa? banyak ya. Bener kan? Iya benar. Bener, makanya itu ya kita sama-sama anak kuburan lah ya. Yang memang ini, dan akhirnya sekarang lu berhasil. Gue ngitungnya sih lu berhasil. Kenapa gue bilang berhasil? Bagi gue orang yang mendapatkan uang dari hobinya dan hidup dari hobinya itu berhasil baik. Gitu. Mungkin secara finansial lo nggak kayak Atta Halilintar, sahabat lo ya. Buat teman-teman, Bayu adalah sahabatnya Atta Halilintar yang membuat Atta memilih futsal dan membeli klub futsal. Itu nanti kita bahas. Tapi baik, kembali lagi kalau gue bilang lo sangat luar biasa. Gua aja ngerasa kayaknya gua harus ada another income dari sesuatu yang mungkin gue lakukan juga ya. Gue event organizer sport misalnya kan masih masuk lah gitu. Dan lo menjalankan sesuatu yang berbeda gitu. Maksudnya walaupun konteksnya masih sama sport. Oke, dan Randy Satria kerja di mana? Pelindo. Pernah bilang gini sama gue, kalau Akang cuman ngandelin dari ini doang, kayaknya kurang ya. Itu sekelas dia kerja di Pelindo. Kalau cuman ngandelin dari Gaji Pelindo. Padahal gaji Pelindo gede ya. Gede. Tapi kan kebutuhan lebih besar. Enggak. Kalau menurut gue tuh bukan soal kebutuhan, Bay. Bagaimana kita baik lagi ke gaya hidup. Randy Satria gaya hidupnya apa? Iya, maksud gue kan kebutuhan yang lain misalnya gini. Tambahannya misalnya nggak semua orang tuh punya mungkin penghasilannya kelihatan tinggi, tapi kan bebannya juga tinggi. Ya mungkin ada di belakang kayak itu. Kemarin gue Bayu BBS ya. Penghasilannya kurang gede apaan. Tapi dia harus menghidupi beberapa saudara-saudaranya. Iya. Ya, kalau kasus Randy Satria sih menurut gue balik lagi, bukan kasus ya, maksudnya apa yang terjadi sama Akang ya, Randy Satria, dia gaji juga pasti belasan lah ya. Bisa mungkin menyentuh angka 20 juta juga dengan apa gaji pokok bla 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 segala macam. Tapi kembali lagi mungkin setiap orang kan punya tanggung jawab berbeda. Iya. Kembali lagi itu sih menurut gue yang ya sebenarnya zona nyaman, Bay. Kerja kantor tuh zona nyaman. Lu tau gak kalau gue ngantor sekarang? Di mana? Gue ngantor di kantor IO. Jadi gue kalau pagi tuh banyak ada di kantor, tapi ntar habis makan siang tuh biasanya tuh gue ya podcast, ada apa undangan apa gitu segala macam. Gue lebih banyak di situ. Gue sekarang memilih ngantor karena 2 tahun belakangan saat pandemi kan bisa dibilang kayak gini kan nggak ada gitu. Iya. Event, lu tahu gue event kan dari event futsal, dari event yang memang gue create kayak gitu. Itu kan penghasilan gue. Iya. Apa kalau gue bilang kesulitan orang beda-beda. Ya. Nah, Bay, lu apa punya planning apa nih nextnya? Apa jenis bisnis apa lagi yang lu mau garap? Gua pengen punya lapangan sih. Lapangan apa, tenis meja? Lapangan badminton. lapangan bola sama futsal. Sama kayaknya pengen, semua mimpi orang-orang bola kayak gitu deh. Iya pengen sih. Sama pengen punya platform untuk bola sendiri sih. Maksudnya? Jadi gini, bola bareng kalau nggak ada gua itu selesai. Nah gue pengen gimana caranya bola bareng nanti tanpa gue pun bisa tetap jalan dengan adanya aplikasi. Ya nanti kalau misalnya udah 30, 40 tahun, 50 tahun apa besok gue jangan. Itu maksudnya itu nggak ada gue pun harus tetap jalan dengan nanti platform seperti itu. Oke. Nah, jadi gitu. lo pengen otomatis udah bisa jalan tanpa harus lo yang ngurus segala macam. Betul. Nanti gue pengen ninggalin aset lah, ninggalin warisan. Legacy iya. sebutannya. Legacy buat nanti juga. Terus juga kan nanti bisa diurus sama anak gua gitu kan. Iya. Lu belum ada cowok ya? Belum ada cowok. Tapi anak kedua lu main bola tuh, kayaknya suka bola tuh. Oh, kemarin ikut Akademi Pendekar kan kemarin. Oh iya. Akademi Pendekar. Seru banget itu.
masuk ke Pendekar United. Waduh. Lu sempat main di pramusim. Iya ya. Satu putaran juga main ya sih? Main. Main ya. Berapa kali lu 2 main? kali. 2 kali. Di awal-awal ya. Awal. Yang Surabaya ya. Surabaya. Yang ada gua di sana ya Mas. Betul. Ya? Yang lo langsung aja. Langsung otomatis ke ini baik. Nah, Bay, lu sempat masuk di skuad Pendekar, which is itu klubnya seorang Atta Halilintar. Ya. Yang ternyata setahu gue dari zaman dulu itu temen lu. Dari Atta masih pakai bandana. Bandana. Ya. Oke. Sampai sekarang pakai Amina buat kemana-mana, bawa Amina Iya, gitu betul. kan. Nah, lu gimana sih ceritain dong tentang lu ketemunya sama Atta Jadi ketemu sama Ate tuh gue di Citos. tahun? Aduh udah 10 tahun yang lalu lah, kurang lebih lah. Udah nge-YouTube tuh Atta? Belum Tajir. Baru belum nge-YouTube. Main futsal bareng. Awalnya tuh gue jadi musuh. Akhirnya jadi teman. Nah, soal hal kecil aja waktu itu. Pada saat itu waktu itu kan di Citos itu kan kalau di jam setengah 11 itu jam 11 mallnya tuh tutup. Ya. Nggak ada yang jual minum. Betul. Kalau beli minum tuh harus ada satu warung kelontong di Betul, depan itu. keluar. Nah, gua sama Atta berdua jalan cak. Wah, lu main Jawa banget ya. Udah enggak apa-apa. Oh, manggil lo Bang. Iya. Lo enggak bawa gerobak saat itu? Bawa. Karena gua titip aja. Oke, Gua dia manggil lo Bang karena dia lebih muda daripada lo ya. Iya. Iya. Terus Lanjut. kita rebutan bayarin minuman isotonik. Oh, cuman gara-gara itu, oke. rebutan. Gua aja Bang, apa? Lo Iya. Bang ya, lo ya, gue enggak ya gitu enggak. Gue aja enggak gitu. Akhirnya ya udah gue yang bayarin. Akhirnya di situ mungkin Akhirnya tukang warungnya kesel. Udah gue yang bayar. udah gak usah bayar lo berdua. Akhirnya dari situ, contohnya dari situ doang. Abis itu deket, sering main futsal bareng. Oke. Setelah itu kan gue waktu itu abis itu gue kemana ya itu liga. Oh. Abis itu liga selesai liga Ketemu dia nyari tapi gua. jarang-jarang. Jarang. Setelah itu dia ketemu lagi main lagi di Citos ya. Terakhir itu main soal ngobrolin serius Pendekar ini pada saat sparring sama temennya tuh. Itu Mas Putra Siregar waktu itu sempat PS. sparring Oh, futsal. tadinya lawan sama Putra tuh tadinya lawan. Iya, sparring futsal fun. Nah, sparring oke. futsal fun. Selesai itu kita sampai jam 3 pagi. Ada Asep juga di situ yang Asep sekarang jadi Asep Aliatama Aliatama gitu oke. main terus ngobrolin soal tim futsal. Gue pikir bercanda kali ini gitu. Udah akhirnya kok lama-lama serius. Akhirnya kemarin terjadilah pembelian tim futsal dari Young Rior itu. Kurang lebih sih seperti itu. Akhirnya serius. Apa sih yang lo bisikin ke Atta sampai dia mau untuk membeli klub futsal? Lo bilang apa? Bisik. Apa yang lo katakan ke Atta saat itu? Futsal Indonesia akan jauh lebih bagus kalau ada lo di dalamnya. Oh. Gitu. Sepak bola enggak? Ya bagus juga karena kan gue kan lebih ke futsal. Iya. Mungkin dia yang kalau sepak bola ada yang lebih bisikin lagi beda kali. Beda orang ya. Beda orang lagi mungkin seperti itu. Dan akhirnya terjadi Atta membeli Young Rior and then berubah menjadi Pendekar United. Berubah menjadi Pendekar. Itu yang pembelian Young Rior itu keputusannya ada di gua Don. Katanya, Bang Bay, udah pasti nih Bang Bay. Kita beli atau enggak? Oh, lo rebutan bayar juga tuh? Enggak. Kirain rebutan bayar juga. Gue yang bayarin. Kalau gitu enggak sanggup deh. Kalau gitu enggak sanggup gitu. Cukup minuman isotonik aja Cukup ya. minuman isotonik aja. Gue bilang, lah kenapa keputusan dari gua? Orang duit lo, gue bilang gitu. Udah Bang Bay sekarang putusin, iya apa enggak? Ya udah ya, ibaratnya Pendekar tuh Don. Gua itu yang brojolin, emaknya. Yang cari duit bapaknya. Lo bidan. Oh bidannya. Kalau emaknya lo berarti suami istri dong sama Atta. Ya, Lo bukan berarti, ibaratnya. oh lo yang lahirin Pendekar berarti. Ya. Ibaratnya gue yang lahirin Ya, brojolin, oke. yang nyari duitnya si Atta. Ibaratnya seperti itu kasarnya. Ya. Berarti semua berawal dari pertemanan lo dengan Atta Halilintar, and then lu ngobrol-ngobrol, tadinya ngobrol-ngobrol santai malah jadi serius. Malah jadi serius. Kalau bisa dibilang nih Don ya, gue ini mungkin temen dekatnya Atta yang paling miskin mungkin. Oh ya? Mungkin. Ya mungkin kan teman-teman dia kan. Masa sih nggak ada yang lebih miskin lagi dari lu? Anjing, kesannya lu miskin gitu kan. Lu berarti mereka tuh high class gitu ya. Ya. Kalau nongkrong tuh high class. Atta itu jarang nongkrong Don. Oh. Nongkrong itu dia hiburan dia tuh main futsal tok. Yeah. Hiburan dia tuh. Okay. Karena dia tuh hidupnya buat kerja main futsal. Dia bilang kerja ya. Pak Jokowi respect. kerja gitu loh dia. Itu gue salutnya sama dia tuh gitu. Jarang nongkrong dia. Pernah waktu itu pernah gue kerjain gini. Habis main bola di Simpruk. Mama kita makan di mana gitu? Makan
di mana ya Tak? Udah terserah Bang Bay. Gua aja ke Ben Hill. Udah ketemu gue Pecelayam 35 Lamongan situ. 35 waktu itu. Udah gitu. Oh, ternyata mau. Tapi cuma sekedar makan gitu doang udah. Oh, tapi saat itu udah terkenal. Udah Rame dong orang ngeliat dia. Rame. Dia makan dimanapun juga menyesuaikan dia. Bisa ya dia ya? Bisa menyesuaikan. Artinya dia juga kalau ngeliat dari track recordnya atau jalan hidupnya juga dia kan pernah susah gitu. Pernah susah. Bahkan BW saat ngomong di sini pun ternyata dulu Atta pernah latihan sama BW pada saat masih IVA. Dan BW pernah waktu itu berucap di Citos juga pas lagi ketemu gue nonton Liga Champion. Bay, bisa nggak ya gue ketemu sama Atta, sahabat lo? Suatu saat bisa Bang. Itu 5 tahun yang lalu. Merinding lu. Itu 5 tahun yang lalu. Dia ngomong kayak gitu, bisa Bang. Dia mau ngasih apa gitu buat dia. Bilang Bay sama Atta pernah latihan sama gue. Mungkin dia lupa kali ya pernah latihan di IVA gitu. Ingat Bang dia gitu. Iya. Kemarin ya dream come true. Iya. Dream come true. Iya, dream come true. Lu kemarin lulus kursus bahasa Inggris gak sih? Enggak. Enggak ini aja. Enggak lolos tapi gue. Enggak lolos. Sampai BW aja gue telepon kaget waktu itu, bukan kaget sih. Maksudnya masa sih mau beli ini? Tapi gue orang Jepang dong. Apa tuh? Masashi. Masih bukan ya? Bukan. Dia sampai emang timnya excited dan gak percaya gitu ya. Emang siapa yang beli, Bang? Pokoknya Abang siap-siap dulu. Nanti kondisinya seperti ini. Pemain bukan pilihan Abang karena pemainnya udah ada gitu. Oh ya udah, gue siap-siap deh tuh, siap-siap gitu. Siap gitu dia. Gile, siap. Tentara harus hitam, siap. Oke, lanjut pada saat di Pendekar. Pendekar menjadi sebuah tim yang menarik sampai dengan mendatangkan Ricardinho. Lu punya peran apa saat Ricardinho datang? Maksudnya apakah lu juga membisikkan Atta atau gimana? Gimana sih Ricardinho bisa datang tuh gimana sih gitu? Itu emang obrolan podcast gue ada di bukan podcast sih. Waktu itu gue nge-YouTube sama dia tuh di lapangan. Di lapangan soal ngobrolin pemain-pemain siapa aja yang mau lu bawa sebenarnya mau ke Indonesia. Itu ya 5 tahun yang lalu lah kurang lebih. 3 tahun 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu tapi itu. 3 tahun lah, 3 tahun yang lalu. Sebelum dia punya klub berarti. Sebelum. Jauh sebelum. Iya. Mau cuplikan ya? Enggak usah. Oh, enggak usah. Ntar bisa diambil. Jangan lebih dari 10 detik ntar kena copyright. Itu pokoknya obrolan ada Ricardinho-nya. Karena kan memang Ricardinho itu adalah dia tuh ngefans banget sama Ricardinho. Siapa lagi selain Ricardinho yang di obrolan itu? Jangan diobrolin sekarang nih. Pokoknya surprise. Enggak enak okay, ya. Surprise. Enggak enak sama Atta juga kan. Iya, surprise pokoknya. Salah satunya Ricardinho. Dan ngelihat dari YouTube Atta, dari YouTube Atta. Instagramnya Atta bilang dia pertama kali posting di YouTube itu tentang Ricardinho. Iya, waktu dia namanya itu Atax gitu. Atax apalah ya. Atax Bizer. Enggak juga dong. Bukan Atax Bizer. Jadi dia suka nge-remake YouTube yang gol-gol keren, skill-skill keren karena dia emang ngefans sama Ricardinho pada saat waktu itu Ricardinho kurus. Iya. Enggak segemuk sekarang ya. Tapi sekarang juga tetep masih gokil sih. Terakhir kita nonton di Tegal bareng. Waduh. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, Ricardinho datang. Lu sempat ditanyain sama Atta terkait dengan kedatangan Ricardinho atau rencana Atta Ricardinho untuk datang itu? Dia sempat kok. Kita sebelum Ricardinho datang pun kita sempat ngobrol gitu loh. Kita datang ini Bang Bay, kita fix nih kayaknya datang ini. Wah, bagus tak? Itu bagus loh. Lu datangin dia itu akan ngerubah struktur bisnis futsal di Indonesia nantinya. Bukan karena pendekarnya. Pendekarnya mah ya mungkin sebagai tools aja sih, sebagai jembatannya aja. Betul. Ini untuk jauh ke depannya nanti Ricardinho pernah main di sini dan juga sekali lagi gue bilang ini harus disupport dengan beberapa elemen, gak cuma hanya Pendekar atau Atta gitu loh. Semua juga harus support untuk bisa bagus. Artinya federasi. Ya. Lo jangan kenceng-kenceng ngomong federasi, ntar gak jadi komentator lagi. Gue ngomong. Kan dream come true juga lo jadi komentator. Iya. Itu juga berkat ada Attanya juga. Ya, iya dong. Nah sebenarnya sih kalau menurut gua nggak perlu seorang Atta untuk merekomendasikan lu. Setidaknya lu sebagai salah satu orang futsal, gua sendiri seneng lu tampil di TV. Ya lu kasih love ya. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena gue pengen orang-orang yang memahami futsal yang ada di sana. Oke. Di komentator. Iya di komentator. Oke. Paham futsal. Karena kan ya buat gue nggak siapapun boleh. Yang penting belajar futsal gitu, mengerti bagaimana futsal, jangan sampai katakanlah statement ya nggak futsal segala macam. Makanya tadi kan sebelum kita on cam juga kan gue bilang lo edukasi, selipkan edukasi, bukan berarti gue ngerasa harus menggurui lo, enggak. Betul. Karena itu adalah panggung di mana kita harus memberikan informasi yang baik.
Don, gue belajar Don di sana sama Bung Adiani juga sama Bung Didan. Bung, saya baru buron, mohon bimbingannya, gitu loh. Buat gua hafal pemain juga penting. Penting dong. Itu dia. Jadi supaya apa? Yang dengerin juga enak. Gua sama sekali nggak ada masalah siapapun orangnya buat gua gitu. Tapi gua lebih seneng lagi kalau seandainya siapapun yang dikasih kesempatan juga memberikan hal yang terbaik lah. Itu sih kalau menurut gua, jangan sampai juga wah mentang-mentang Don tuh nggak komentator lagi. Enggak sama sekali. Ya gua kan lo tau sendiri kerjaan gua juga banyak kan yang bentrok nganggurnya. Nah tapi gue melihat sangat positif ya pada saat lu pakai jas, kemeja dan lain-lain, karena lebih cocok lu ketimbang gua gitu. Karena kalau misalnya gue jadi komentator tuh yang misalnya Didan nih agak jomplang gitu secara tinggi dan lain-lain, itu ngaruh ke kamera soalnya. Ngaruh, dan gua nggak ada masalah karena gue punya panggung lain juga kan, salah satunya di Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Ya asik. Itu kembali lagi yang tentang Ricardinho tadi ya. Lu salah satu orang yang ditanyain sama Atta terkait dengan Ricardinho. Terus lu sekarang ngeliat Ricardinho kayak gimana? Wah. Pertama itu kan dia datang ke Indonesia itu dia tanpa latihan 3 bulan. Yes. Ya, karena di klub sebelumnya ada trouble, nggak tahu lah seperti itu. Duit. Mungkin dia nggak latihan 3 bulan. Pada saat datang ke sini tuh dia langsung latihan dengan cuaca yang belum bisa adaptasi lah dengan di My Futsal. Terus kalau latihan tuh matanya merah Don. Betul. Matanya merah capek. Mungkin sekarang udah bisa tuh. Udah terbiasa. Tapi dia telanjang terus. Iya. Gerah kali ya. Iya. Baik, lu membantu Atta Halilintar dalam hal mengambil keputusan. Lalu kemudian Atta menjadi exco. Nah, ngomong juga sama lu. Itu di luar gua. Di luar gua itu. Tapi menurut lu bagus gak? Bagus dong. Bagus. Emang butuh ada sosok Atanya. Iya. Ya tapi kalau seandainya nih, misalnya ya, Pak Haritanu udah gak ngejabat, tiba-tiba Atta jadi ketua umum futsal Indonesia, lo setuju juga? Aduh. Dalam konteksnya gini, gue setuju aja gitu. Tapi jangan sampai Atanya doang yang bekerja di situ untuk membangun futsal Indonesia yang lebih baik. Berarti orang-orang sekarang bisa kerja berkata juga. Harusnya bisa gitu loh. Mungkin ya mungkin gini, jangan sampai liga kita ya gini-gini aja. Gini-gini aja gitu. Kita lihat kan kayak misalnya dari liga basket juga kan makin keren. Makin wah, packagingnya oke banget, entertainmentnya dapat. Betul, sehingga sponsor pun bisa masuk. Kurang lebih seperti itu ya. Butuh pemikiran seperti Atta Halilintar untuk ada di sana gitu loh. Butuh orang-orang kayak Atta lah ya. Butuh orang-orang kayak Atta gitu. Mantap. Nah, baik, terakhir nih. Ya terakhir baik. Apaan baru jam segini? Gue jadi imam sholat maghrib di tempat gue. Kalau bukan gue yang imam pada nggak mau sholat. Ini masalahnya dengan yang di atas. Iya udah. Bercanda. Baik. Lu sudah menjadi lu kelahiran tahun 85. 7. Oh, 87. 85 tuh Ricardinho. 37 deh sekarang. Oke. Lu 87 berarti sekarang 35. Ricardinho masih main. Di Maria masih main 30-an ke atas gitu. Badan lu juga masih kategori fit ya. Kalau gue lihat video-video lu di Instagram, lu kalau main bola, main futsal kan masih oke lah, masih bisa lah. Gue menang jago gaya doang Don. Enggak, tapi setidaknya secara kondisi lu dengan badan lu kayak gini, lu tinggal butuh latihan fisik 2-3 bulan, ya lu masih bisa balik lagi perform seperti yang lu di awal gitu. Nah, lu masih ada keinginan gak sih untuk main secara liga profesional? Liga profesional? Enggak. Kenapa? Ya karena gue lihat tadi, gue ada beberapa gurita bisnis yang itu akan terganggu karena harus ada guanya di situ. Pada saat itu pun gue di awal-awal tuh sebenarnya gue bukan nggak mau jadi pemain Don. Itu gue nggak mau jadi pemain. Ya, betul. Pada saat itu memang siatanya tuh pengen banget gue jadi pemain sekaligus manajer ada di situ. Tapi gue bilang sama Atta, kalau gua main sekalian manajer itu agak chaos nih, agak susah, agak fokus guanya takutnya. Ya akhirnya gue lebih banyak di belakang layar sekarangnya. Pada saat itu gue megang ibaratnya, gue bilang sama teman-teman yang lain yang pemain, teman-teman jangan sampai nanti ada yang main fun futsal ketika kita sedang latihan, sedang tanding, itu jangan sampai. Dan gue pasti tahu masa gue yang ngomong kayak gitu tiba-tiba gue jadi pemain, gue main fun futsal juga, artinya gue ngejilat ludah gue sendiri dan itu dampaknya nggak bagus. Nanti seperti yaudah gue ngambil putusan ya kayaknya gue di belakang layar aja deh. Iya. Karena juga lo nggak bisa ninggalin gurita bisnis lo juga kan. Betul. Dan kalau lo fokus di
timnya Atta di Pendekar juga lo butuh waktu kan. Saat itu kan juga pembeliannya sangat mepet banget. Betul, butuh banget tuh. Harus nginep di mes, harus juga chemistry kita harus terjaga banget sama satu sama yang lain. Iya, Kurang iya. lebih kayak gitu. Gitu. Di lain nggak belum ada yang ngerti supply ke pivot guanya gitu. Gitu. Ya. Ini sangat luar biasa ya, obrolannya naik turun ya kayak roller coaster ya kan? Karena emang kita tahu sebetulnya, tahu apa yang lo lakukan, lo juga tahu apa yang gue lakukan. Betul. Spesialisasi juga tahu ya, ibaratnya apa ya, gue kayak reunian lah sebetulnya lah. Itu yang gini Don, kalau kita harus sadar diri sih sama kemampuan kita sekarang gitu loh. Yes, Harus itu sadar dia. diri. Harus ngukur. Kemauan mungkin masih ada, kemampuan. Ya butuh pemain-pemain yang kalau targetnya itu mau 4 besar yang fresh kayak gitu, butuh pemain yang harus jauh lebih bagus Ya, gitu loh. betul. Harus jauh lebih bagus. Tapi ya mungkin ya gue sangat menyayangkan beberapa teman yang masih malu mengakui ya udah loh gitu loh. Lo pernah jadi emas tapi di masanya. Oke, Di semua orang masanya. ada ya. Kalau Anda harus bisa mengakui itu. ya kan ada kalimat tuh, semua orang ada masanya, semua Betul. masa ada orangnya. Iya, gitu. Kayak gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, dan jangan nggak berani malu gitu. Nggak Iya, apa-apa, iya. nggak apa-apa. Ngambil keputusan ya. Ambil keputusan. Karena emang udah saatnya lu selesai kayak gitu ya. Betul, kasih regenerasi. Regenerasi itu nyata loh. Betul. Nyata Sekarang semua bisa main futsal. Dulu mah kita tahu finalis siapa mau kita tahu. Betul. Mau kompetisi mana aja ya kita juga yang main gitu kan. Betul. Tapi nanti gua akan bilang ke Atta juga beberapa untuk referensi pelatih. Kalau referensi pelatih, gue pengen punya pelatih yang nggak dekat sama pemain. Biar fair ya. Biar fair. Ya mungkin kalau diterima apa enggak kita lihat aja nanti. Gue pengen lo harus cari pelatih sesuai dengan kebutuhan pelatih, bukan sesuai dengan kemauan lu gitu. Iya. Dia orangnya mau dengerin, Iya. orangnya mau dengerin Dan mau ngejalanin. Itu yang paling penting. Dan gue pun belajar sama dia, sama-sama belajar itu. Orangnya wah keren banget sih menurut gue. Respect lah pokoknya. Respect. Salut gue juga. Bagi gue tuh tadinya gue agak ngelihat dia di sepak bola tuh kasihan, bukan kesel, kasihan. Karena kayak di sepak bola kayak dikerjain gitu, dia membangun sebuah tim segala macem. Ini sudut pandang orang luar ya. Iya. Tapi kesininya gue ngeliat dia udah menemukan tempat yang sangat bagus, dan gue juga terima kasih sama lu udah membawa Atta ke futsal. Karena gimana juga sekarang Atta memberikan warna tersendiri untuk futsal Indonesia. Betul. Dan sebenarnya acara Bisik ini karena emang Atta punya klub futsal. Masa? Iya kan, waktu itu kan gue kan diundang sebagai, gue duduk di situ tadinya. Masa? Sebagai ya gue bintang nanti yang tamu. duduk di situ. Enggak, Iya nggak ya? enggak. Enggak, gue yang berarti duduk di situ Enggak, ntar. kalau tolong dong. Anak gue 3 Enggak, baik. Sebenarnya Gue duduk situ. lo enggak bakal bisa duduk di sini. Ini mau ditembok. Jadi gue saat itu diwawancara dan gue cerita tentang bahwasannya lo jangan cuma beritain futsal cuma karena ada lagi juara gitu dong gitu. Terus kalau bisa beritain futsal dibikin acara kayak gini. Wah, luar ini biasa ya. karena ada elonya nih. Enggak, berarti. karena hasil Jangan-jangan jilat. nih lo lagi begitu. Enggak, ini gue ditaruh ngintip. Keren sih asli. Lah salut gue, makanya gue thanks banget. Salut beberapa teman-teman waktu gue ke Tegal, lo tau nggak? Mereka bilang, coach, gue selalu nonton Bisik dari episode pertama. Dan gue percaya siapapun bintang tamu yang lo undang pasti mereka berkualitas omongannya. Kecuali lo coach, lo nggak berkualitas. Rame banget ya di Tegal baru nih. Rame banget. Gue ada sekitar 12 orang yang ketemu sama gue, coach. Konten-kontennya coach good coach gitu. Terus dia ngomong juga soal Bisik segala macam, bahkan ngasih saran, coach kalau bisa bintang tamunya ini coach, ini nih. Coach, iya. kapan coach Atta diundang? Nah, gitu. Kalau Atta bisa duduk di sini, gue mau ada lu di sini. Enggak, gue gantiin lu. Gue Enggak, nanya kata. lu di sini, gue di atas lu. Jadi kayak reok kayak. Anjir. Ya, karena pasti akan jadi obrolan yang menarik. Gue enggak ada masalah 4 jam enggak ada masalah dah. Yang masalah Atta pasti 4 jam. Iya. Terbuang percuma Muat waktunya. gak ntar? Apanya? Gue tahu mobilnya berapa orang, ridersnya berapa orang. Iya, buset dah. Gue kemarin nonton di Tegal, satu area VIP timnya semua. Gue tadi duduk depan jadi ke belakang sama dia. Iya sih. Tapi ya itulah daya tarik Atta kan. Sampai dari bis berhenti mau turun aja tuh lama banget ya. Iya. Turun langsung pada datang. Padahal teriak tuh, Donzo! Enggak dong, kan gue kan yang nyupir.
Oke, bye. Gue sebenarnya pengen lama-lama, cuman ya gitulah. Kalau kita kan di YouTube orang, nggak enak lah. Ini kan rumah orang. Ini udah antri nih, ada yang mau ngobrol lagi ya kan. Oh, Ada yang mau ngonten lagi di tempat Belum ini. JJ Bonge. Iya, Kabar Nge? JJ, Kabar, Nge? Bonge sama Tegar sama Nadia, ya kan. Belum JJ. Gitu. Lu udah kesana belum? Udah SCBD belum? Nanti mau ke sana. Slebel. Oh, gue udah. Oh, lu udah. Gue udah sama anak gue 2 orang bawa sepatu roda sama skuter listrik. Gue jalan dan gue lihat sana. Oh, lihat gitu dong. SC Citayam Week. SCBD. Iya, CBD. D-nya tuh Donzol. Oh, CBD. Dodol D-nya. Bye, sekali lagi thank you ya, bye. Sama-sama, Don. Udah, tapi gua akan undang lo lagi karena gimana juga ada beberapa hal yang belum dikulik abis. Nah, kalau nggak ada budgetnya nggak mau gue. Oh, tenang aja. Kebetulan kita selalu bayar pakai palawija. Ya, jadi ntar pulang nih bawa tales. Aduh. Aman lah, bye. Aman ya. Nanti NPWP sama KTP ya. Dari dulu kan lo bayar gua kan pakai nasi padang mulu, Don. Iya, Kalau dulu nasi, ya. gue bilang, Iya, Don, iya. lo sering banget bayar gue nasi padang. Saya sekali di nasi padang di bawah rendangnya ada amplop kayak. Iya, itu dia. Ya lo nggak tahu aja kalau dia bawanya ada recehan buat parkir. Aduh. Bye. Thank you. Sukses Sama-sama. buat semua gurita bisnis lo. Sama-sama, Don. Salam buat Putih, Ainfil dan juga Melody. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih sudah membantu Futsal Indonesia dengan cara lo sendiri ya. Dan gua seneng bersama Bisik bicara Futsal Indonesia dengan cara yang asik. Berharap kedepannya kita bisa ketemu lagi. Bye, thank you. Thank you. Oke, buat futsal lovers jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Bayu juga ada ya, Bay? Ya, Bayu Simera. Bayu Simera, silakan juga subscribe YouTube channelnya, follow juga Instagram Bayu Simera, @donzol juga nggak usah nggak apa-apa. Oh, banyakan sih lo. Kebanyakan. Ya jangan lupa ya support terus, tolong komen ya, komen siapa yang mau diundang lagi. Sebenarnya sih gue udah punya list, tapi kalau misalnya ada yang Coach Justin kita juga mau, dianya nggak tahu gitu kan. Masih diurus ya sama teman-teman Skor Indonesia, karena gue juga berharap bisa satu frame sama beliau. Wis, lu botakin juga. Oh enggak, gue cuma pakai kacamata. Oke, gue Doni Zola pamit, ciao.